malam pertama seng berdarah. Darah yang kalian maksud bahwa berdarah di malam pertama itu ada yang mengelilingi dinding vagina, di lubang vagina sini, ya. Kak dengar ke sini Kak Nita bilang bahwa paniki di luar sana punya 1000 cara parkas ancor se, punya 1000 cara parbik kurang ajar deng se. Jadi hati-hati di penggombal-gombalan itu tuh beta bilang sudah hati-hati. Jadi skota namlea, beta jadi tergoda. Halo Pak Saudara, balik lagi dengan beta Kak Nita. Beta tahu yang klik video ini pasti nih karena lihat dia pun judul toh. Kalau perempuan mungkin akan menjadi sebagai pengetahuan, tapi kalau laki-laki bisa nonton video ini karena bisa cek si perempuan tuh masih perawan kasih. Nah di video kali ini tuh Kakak Nita mau jelaskan bagaimana sih ciri-ciri orang yang masih perawan itu. Itu sebenarnya hal yang paling gemes, hal yang paling kayak bikin beta tuh kayak apa sih, kayak bikin beta tuh kayak bagaimana nih beta harus jelaskan orang yang masih perawan atau seng. Karena beredar luas sana, di luar sana, yang keluar, yang menyebar, yang tersebar, yang sudah dijadikan sebagai kepercayaan yang valid, yang benar-benar valid, bahwa orang semperawan itu kalau dia pun ini nih masih lurus. Nah bagaimana kalau kata yang karibo ini? Orang yang perawan itu kalau dia pun ini tuh garis satu, tapi kalau su garis 2 tuh berarti suseng perawan atau tidak perawan. Atau orang yang semperawan itu kalau dia pun jari kaki su jarang-jarang, suseng begini. Ada yang bilang kalau di saat kamu nikah dan kamu berhubungan badan, berhubungan seksual dan si ceweknya tidak berdarah, berarti dia sudah tidak perawan. Atau selaput darahnya sudah tidak normal. Dan atau yang lainnya. Nah, dari semua mitos-mitos yang berkembang itu, yang paling seram adalah malam pertama seng berdarah atau malam pertama tidak berdarah. Nih, beta kasih tahu kenapa sampai terjadinya berdarah dengseng atau kenapa sampai bisa berdarah atau enggak. Itu sini Kakak Nita kasih tahu ya. Berdarah dengseng itu tergantung dari selaput darah. Kalian paham nggak sih selaput darah? Sini Kakak Nita jelaskan dulu ya. Nah, ini adalah pantong vagina ya. Ini pantong vagina. Nah, selaput darah itu, selaput darah yang kalian maksud bahwa berdarah di malam pertama itu adalah robekan dari selaput darah. Selaput darah itu adalah lapisan atau membran tertipis yang lentur, yang sangat elastis, yang mengelilingi dinding vagina, di lubang vagina sini ya. Selaput darah ini bentuknya tuh beda-beda tiap perempuan. Contohnya seperti ini. Ada yang lubangnya kecil-kecil, ada yang lubangnya 2, ada juga yang lubangnya tuh besar mengelilingi si lubang vagina ini. Nah, yang bentuk-bentuknya kayak gini nih ya. Kalian lihat dulu gambar bentuknya nih, bentuk selaput darah. Nah, selaput darah itu bentuknya tipis. Oke, kalian paham dulu. Selaput darah itu bentuknya tipis dan ada yang elastis dan ada yang tidak elastis. Oke. Nah, kalau yang tidak elastis, dia bisa robek dalam dia olahraga pun dia bisa robek. Dia naik kuda pun bisa robek, atau dia jatuh berdansa, dia bisa robek karena dia sangat tipis dan tidak elastis. Nah, kalau seandainya orang yang selaput darahnya tebal atau selaput darahnya elastis, walaupun dimasukin penis sekalipun, dia tidak akan robek dan dia tidak akan berdarah. Ya, kalian sampai sini kalian paham? Oke? Jadi bentuk dari selaput darah perempuan tuh berbeda-beda, ya. Dan perlu kalian ingat bahwa berhubungan seks bukan satu-satunya yang bisa bikin si selaput darah itu robek. Banyak kemungkinan lainnya yang tadi saya bilang, olahraga, naik sepeda, naik kuda, atau dia jatuh, dan sistem ketahanannya berbeda-beda. Keperawanan itu adalah konsep, ya. Keperawanan itu adalah konsep kepercayaan di masyarakat, bukan suatu kondisi medis, ya. Dan tidak ada tanda-tanda fisik yang bisa dilihat orang lain bahwa seseorang itu sudah tidak perawan. Paham? Sampai sini paham Kaseng? Karena perawan itu sesuatu yang dibicarakan tapi tabu, tapi sering dibisik-bisikkan, makanya harus saya bahas ini. Begitu.
Tapi nih ingat perempuan, ingat jangan beta su bilang begini bahwa bebas perawan itu tidak bisa dilihat dengan secara fisik oleh orang lain. Perawan itu tidak ada tanda-tanda fisiknya. Mitos yang berkembang itu salah. Bukan berarti kamu mau merelakan tubuhmu untuk laki-laki lain, untuk laki-laki yang belum tentu bisa bertanggung jawab. Kita mau kasih tahu nih para perempuan, Ingatan dengar baik-baik. Jangan kakak Nita sudah jelaskan panjang lebar begini baru sih mau pica kadi diulang. Baru sih mau pi garida ke sana kamari. Kakak dengar ke sini kakak Nita bilang bahwa paniki di luar sana punya 1000 cara parkas ancor se, punya 1000 cara parbit kurang ajar deng se. Jadi hati-hati di penggombal-gombalan itu tuh beta bilang sudah hati-hati, oke? Itu dia video kita kali ini tentang ciri-ciri keperawanan. Semoga bermanfaat, dapat hiburannya, dapat manfaatnya, dan tolong subscribe juga lah dukung beta supaya beta semakin semangat baru bagi-bagi ilmu dengan kamu, oke? Terutama para perempuan kamu harus subscribe. Tapi kalau panik kalau kamu subscribe, kalau kamu like, kalau kamu komen terserah, beta yang larang, oke? Beta lebih suka lah. Bye bye, salam sayang dari kakak Nita.